Rivalitas dua jenderal kepercayaan presiden, penuh intrik dan saling jegal. Rivalitas dua jenderal kepercayaan orang nomor satu Republik Indonesia pernah mewarnai awal-awal kekuasaan Orde Baru. Jenderal Soemitro menjabat Panglima Kopkamtib merangkap Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di satu sisi, Mayor Jenderal Ali Murtopo sebagai Ketua Operasi Khusus merangkap asisten pribadi Presiden Soeharto di sisi lain. Dalam strata yang tercipta dalam pemerintahan Orde Baru, orang dalam atau kelompok inti dan orang luar di sekeliling Soeharto selalu tercipta rivalitas yang mungkin sengaja dibiarkan atau dibuat seimbang untuk mengontrol dominasi antar satu kelompok dengan kelompok lain. Seperti yang terjadi antara kubu Jenderal Soemitro berhadapan dengan Ali Murtopo. Dikutip dari buku Ali Murtopo dan Dunia Intelijen Indonesia yang ditulis M. Arif Rahmat, Jenderal Soemitro adalah perwira dengan kekuasaan tertinggi saat itu. Ia merangkap Pangkop Kamtib sekaligus Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Panglima ABRI yang saat itu dijabat Jenderal M. Panggabean. Jenderal M. Panggabean hanya bertugas sebagai pembina pasukan, sedangkan Pangkop Kamtib memegang kendali operasi. Di sisi lain, ada lembaga asisten presiden yang lebih powerful karena akses langsung kepada Presiden Soeharto. Selain Sujono Humerdani, Ali Murtopo adalah asisten pribadi yang paling berpengaruh. Di kubu Soemitro terdapat Kepala Bakin Sutopo Juwono dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat Sayidiman. Jenderal Soemitro sebagai mantan perwira Brawijaya dan Sayidiman yang dahulu di divisi Siliwangi memiliki dukungan dari berbagai unsur termasuk para perwira lapangan yang tidak terima atas sepak terjang kelompok asisten pribadi yang dianggap terlalu mendominasi dan berlebihan dalam sistem hierarki militer maupun pemerintahan. Sebaliknya, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Panggabean lebih cenderung kepada kelompok asisten pribadi, kelompok ASPI. Jika dilihat ada korelasi pertentangan yang muncul dari dua pihak yang bersaing. Satu sisi Soemitro dari Brawijaya dan Sayidiman dari Siliwangi, Ali Murtopo dan Sujono Humerdani yang sama-sama pada posisi ASPRI berasal dari divisi Diponegoro. Seperti halnya Soeharto sendiri. Kelompok Ali Murtopo ASPRI dalam setiap tindakannya kerap mengatasnamakan presiden, tetapi karena itu justru dimusuhi oleh institusi-institusi yang ada. Dari pihak Ali menyebutkan, Soemitro kerap dianggap telah melampaui kewenangan dan tugas yang seharusnya. Banyak tugas yang dilakukan Soemitro sebenarnya tugas Perdana Menteri yang dirangkap oleh Presiden menurut Undang-Undang 1945 yang menganut sistem presidensial. Tugas yang sebenarnya bukan wewenang Soemitro diambil alih melalui keputusan Pangkop Kamtib. Pimpinan Skokar dan staf komando garnisun yang bertanggung jawab atas keamanan ibu kota yang biasanya berada di tangan Pangdam Jaya. Dalam suatu wawancara, Kepala Bakin Jenderal Sutopo Juwono di tahun 1989 mengungkapkan pada 1973 menjelang pembentukan Kabinet Pembangunan II, ia pernah mengusulkan kepada Soeharto agar orang seperti Ali Murtopo diberi jabatan dan tanggung jawab yang jelas. Pasalnya, Ali dinilai sulit untuk dikendalikan sebab tipenya adalah petualang. Jabatan yang diusulkan Sutopo Juwono ketika itu adalah Menteri Penerangan. Soemitro juga dalam suatu kesempatan menyatakan hal yang sama atas jabatan sebagai Menteri Penerangan, namun Ali menolak. Pada suatu hari, ketika Soemitro sedang rapat di Kopkamtib, ada seorang tamu mendadak, ternyata Ali Murtopo. Ia meminta segera bertemu karena diperintahkan Soeharto. Rapat pun diskors. Dia diterima.
di ruang sebelah di tempat main biliar. Di tempat itu, Sumitro bertanya, "Hei, Onopoli." Ali pun langsung rocos. "Pak, saya tidak mau jadi menteri, Pak. Saya tidak mau. Tidak mau," ujar Sumitro menirukan. Karena itulah, ia dinilai lebih suka terhadap jabatan yang inkonstitusional seperti ASPRI, hingga dapat leluasa bergerak. Menurut Harold Crutch, persaingan di antara penasihat-penasihat Soeharto di bidang politik dan keuangan di satu pihak dengan para pendukung-pendukung Jenderal Sumitro di pihak lain, pada umumnya seputar perebutan kekuasaan dalam tubuh elit itu sendiri. Bentuk persaingan itu dapat dilihat dari beberapa kasus. Setelah Ali Murtopo sukses besar mengkoordinasi sekber Golkar dan memenangkan pemilu tahun 1971, maka para Jenderal Hankam, kelompok Sumitro, segera bertindak mencegah agar Golkar tidak tumbuh menjadi basis ekstramiliter bagi Ali Murtopo. Terdapat pula kasus lain. Ketika Kongres Golkar pertama digelar pada bulan September 1973, calon dari kelompok Hankam terpilih menjadi ketua umum. Sebaliknya, ketika Jenderal Sumitro mengusulkan pengangkatan seorang bawahannya, Mayor Jenderal Garis Suhut, sebagai wakil Panglima Kopkamtib pada pertengahan 1973, Soeharto justru mengangkat bekas Kepala Staf Angkatan Laut Sudomo yang mempunyai hubungan dekat dengan Ali Murtopo. Ali Murtopo dan Sumitro juga memiliki penafsiran yang berbeda tentang keprofesionalan ABRI. Sumitro berpendapat ABRI seharusnya lebih meninggalkan peran-peran sipil yang tidak berkaitan dengan aspek pertahanan negara. Justru Ali melakukan penafsiran sebaliknya. Ia merumuskan fungsi ABRI yang lebih luas dengan apapun yang diperintahkan kepada mereka, meski hal tersebut tidak berkenaan dengan pertahanan negara. Perselisihan menjadi semakin memuncak terjadi pada pertengahan tahun 1973, menyusul reaksi keras dari umat Islam atas diajukannya rancangan undang-undang perkawinan oleh pemerintah pada 31 Juli 1973. RUU merupakan puncak tuntutan dari organisasi-organisasi wanita didukung Kristen sekuler yang menghendaki adanya perlindungan hukum agar tidak diatur oleh hukum Islam. Di tengah rai, RUU ini berasal dari staf Ali Murtopo sebagai suatu masalah yang dapat dimanfaatkan dalam upaya sekularisasi politik Islam. Dalam hal ini, Sutopo Juwono mengakui mengambil alih rancangan RUU yang diajukan kelompok Ali tersebut. Mereka mendekati para pemimpin Islam dan melakukan kompromi atas RUU perkawinan yang baru. Setelah masalah RUU perkawinan, ketegangan antara Ali dan Sumitro mencapai puncaknya pada tahun 1974, yaitu meletusnya malapetaka 15 Januari yang kemudian dikenal dengan Malari 1974. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa rivalitas Sumitro dengan Ali Murtopo turut ambil bagian dalam peristiwa 15 Januari 1974. Ali Murtopo sengaja mengirim anak-anak gelandangan, preman ibu kota, dan bekas simpatisan DITII untuk melakukan huru-hara dan kerusuhan pada aksi demonstrasi mahasiswa yang menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Aksi huru-hara dan kerusuhan itu sengaja dirancang oleh Ali Murtopo untuk menyingkirkan lawan-lawannya, terutama Sumitro, mahasiswa dan unsur-unsur lain yang dianggap bersimpati pada gerakan mahasiswa. Sementara itu, Sumitro justru membuat kesan memberi angin pada gerakan mahasiswa menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Sumitro justru mengurangi pembatasan-pembatasan terhadap demonstrasi mahasiswa. Bahkan ketika terjadi aksi huru-hara dan kerusuhan, pasukan keamanan di bawah komando Sumitro tidak langsung bersikap tegas. Pangkop Kamtib menunjukkan nada persahabatan ketika berbicara dengan para demonstran. 2 hari setelah peristiwa itu, pasukan keamanan baru melakukan penangkapan-penangkapan. Sebenarnya, di balik aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Januari 1974, Sumitro berharap agar protes mahasiswa tersebut dapat memaksa Presiden Soeharto untuk membubarkan ASPRI sekaligus menyingkirkan rivalnya. Setelah Malari, Pak Harto bertanya kepada saya, "Apa pendapatmu jika Ali Murtopo menjadi kepala BAKIN?"
Jangan, tolak Sumitro. Sumitro mengatakan kepada Soeharto, ini bukan karena dirinya tidak suka kepada Ali Murtopo. Masalahnya karena mereka harus menciptakan kesan yang sangat baik kepada seluruh upaya intelijen. Perwira intelijen tidak boleh bermain dengan politik, ujar Sumitro dalam buku Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro 1981 yang ditulis David Jenkins. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, di sekeliling kekuasaan Soeharto, masalah rivalitas sepertinya sudah menjadi tradisi. Sebagaimana diketahui, setidaknya Soeharto memusatkan kekuasaannya setidaknya pada 6 orang pembantu terdekat dan terpercaya. Tetapi pada saat yang sama, ia tetap memastikan kekuatan posisinya yang tidak tergoyahkan dan membagi-bagi kekuasaan kepada mereka yang setia kepada dirinya dan ABRI. Caranya adalah dengan menyebar rivalitas dan curiga di antara mereka. Keadaan rivalitas di sekeliling Soeharto seperti ini semakin memperkuat asumsi jika sengaja diciptakan Soeharto. Misalnya, Ali Murtopo dengan sejumlah institusi yang ada di bawahnya terdapat pertentangan dengan Menteri Amir Mahmud dan Departemen Dalam Negeri, departemen kuat yang dibawahinya. Sedangkan M. Yusuf bersikap waspada kepada Ali Murtopo yang menganggap sepele pengabdian. Pendahulu Yusuf sebagai Menko Polhukam, Yusuf juga tidak menyukai Widodo yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat periode 1978-1980. Sama seperti Yusuf, LB Murdani juga tidak menyukai Widodo. Hubungannya dengan Yoga Sugama pun tidak mulus. Rivalitas itu juga tidak hanya di kalangan militer, seperti persaingan LB Murdani dengan tokoh sipil Menteri Luar Negeri Dr. Mokhtar Kusuma-Atmaja. Persaingan ini terjadi seputar perebutan pelbagai kebijakan luar negeri. Keduanya yakin Presiden mendukung mereka. Acap kali Presiden memberikan tugas untuk menyelesaikan masalah yang sama dan tujuan yang bertolak belakang. Dengan seperti itu, Soeharto telah mempertajam rivalitas sipil militer, institusi, dan sekaligus pribadi. Apa pandangan Anda? Demikian Kura-Kura, Pakar Lambe Sundel.